Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi malam ini yang saya coba berbagi, kebetulan siang tadi saya dapat telepon, ada warga atau masyarakat Lampung Tengah telepon, Pak Tony, ini ada keluarga saya, dia pinjam bank, terus meninggal. Terus pihak bank mau datang, apa yang harus saya lakukan? Oke, saya jawab, apabila debitur pinjam uang di bank, coba tanya kontraknya, coba tanya MOU-nya, coba tanya kerjasamanya. Biasanya ada itu ditinggal di rumah, coba tanya kepada istrinya, lihat baca kontraknya, di situ dilihat apakah MOU-nya atau kontraknya dengan bank ada asuransi tidak. Apabila itu ada asuransi, itu tidak usah dibayar lagi. Artinya kita urus asuransinya, biasanya bank akan bantu urus seperti apa ya, siapkanlah kartu kuning atau bukti bahwa debitur itu meninggal, dan biarkan pihak bank mengurus itu, atau langsung ke asuransi juga bisa. Memang tanda kutip kenakalan pihak bank, biasanya bank tidak mengasih tahu, bank tetap nagih. Biasanya begitu, sudah tahu bahwa bank sudah tahu aturan, bahwa apabila debitur meninggal dan di kontrak itu ada asuransi, itu asuransi semua yang akan bayar. Karena biasanya pihak bank itu minta bayar di depan atau dipotong di depan, tergantung besar kecilnya pinjaman. Kalau dia besar pinjaman, asuransinya juga besar. Begitu juga melihat juga biasanya faktor umur, dia lihat debitur itu, dia lihat kesehatannya debitur itu. Apabila debitur itu sudah tua, itu sudah pasti asuransi akan naik tinggi, karena kita berkeyakinan pihak bank tidak merugi. Itu salah satu contoh. Nah, pertanyaannya lagi, setelah dibuka-buka kontrak itu tidak ada, kontrak itu atau MOU-nya tidak ada asuransi, tidak pernah bayar asuransi, itu bagaimana? Ingat, waris itu bukan hanya harta, bukan hanya benda, bukan hanya materi. Hutang juga jadi waris. Siapa sih yang menjadi pewaris hutang? Adalah ahli waris. Apabila bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, kalau bapaknya meninggal, ibunya masih ada, ibu dan anak-anaknya itu adalah pewaris. Begitu sebaliknya, kalau ibunya meninggal, bapak dan anak-anak jadi pewaris. Nah, itu yang menerima hak waris hutang. Nah, sekarang bagaimana menentukan bahwa penetapan bahwa si pewarisnya siapa? Karena pewaris itu kan ada benda, ada barang, ada tanah, ada rumah, melalui penetapan pengadilan. Apabila dia agama Islam, contoh dia rumah di Bandar Jaya, Lampung Tengah, kita ke Gunung Sugi, pengadilan agama Gunung Sugi. Di situ kita membawa KTP, kartu keluarga, minta penetapan waris di pengadilan agama, undang pengacara atau ajak pengacara, diskusi sama pengacara, bagaimana buat penetapan waris. Karena kalau bicara uang biasanya, tapi tidak semuanya, bicara uang biasanya akan ada ribut keluarga dan sebagainya. Kalau itu materinya atau uangnya besar, tapi kalau kecil, tanda kutip ada sebagian orang yang meributkan. Nah, tadi penetapan waris itu dia bisa datang sendiri ke pengadilan, tapi kalau dia disibukkan, dia nggak mau capek, nggak mau repot, serahkan kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Ya pengacara yang akan membuat atau yang mengurus penetapan itu. Jadi jawaban tadi siang telepon warga tadi, bahwa apabila debitur itu meninggal, yang pertama lihat kontraknya, lihat kerjasamanya, MOU-nya. Nah, itu dilihat, dibaca. Seandainya Pak kontraknya nggak tahu kemana, tanya ke bank.
Tanya ke bank, yang dapat menanya ke bank siapa? Ahli waris. Kalau ahli waris nggak mau pusing, datang ke kantor pengacara, biar tanda tangan kuasa dengan pengacara, pengacara yang akan nanya ke bank. Pasti akan dikasih, walaupun dalam teori itu kerahasiaan, tapi harus dijelaskan juga bahwa debitur itu sudah meninggal. Bukti meninggal apa? Biasanya dikeluarkan oleh kelurahan, kepala kampung, kartu kuning dan sebagainya. Itu jawaban dari pertanyaan tadi. Itu aja mungkin penambahan ilmu kita biar seger ingatan kita. Jangan lupa like dan subscribe. Tony Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.